Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini saya akan membahas salah satu materi dari webinar pada tanggal 21 Februari 2021. Nah, saya akan membahas seberapakah pentingnya emotional intelligence itu. Kita lanjut saja ke materinya ya. Emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengelola dan mengontrol emosi sendiri dan juga orang lain. Menurut penelitian, kecerdasan emosional 2 kali lebih penting dari kecerdasan intelektual. Pada saat kita mampu memaafkan orang dan membuat orang nyaman dengan kita, itu sudah termasuk menerapkan EQ. Orang ber-EQ tinggi nggak bisa dilihat dari banyaknya followers di sosial media. Malah bisa diduga orang yang ber-EQ tinggi nggak punya sosmed sama sekali, karena mereka merasa sudah cukup dengan dirinya sendiri, atau orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Mereka nggak butuh pengakuan, namun lebih fokus pada apa yang ia inginkan, fokus apa yang ingin dia berikan kepada orang, dan gak butuh untuk dikenal dengan lambang-lambang tertentu. Dan juga ada nature dan nurture. Apakah ada pengaruh faktor bawaan ataukah EQ itu dipelajari? Nature dan nurture saling mempengaruhi terkait dengan EQ. Dua-duanya juga mempengaruhi di mana orang tua yang istilahnya sudah selesai dengan dirinya akan membesarkan anak-anak yang juga dengan segera akan sudah selesai dengan dirinya. Hal tersebut juga tergantung dengan lingkungan sekitar yang seperti apa. Di sini juga ada self-awareness. Konsep dasar diri itu semudah. Kalau kesadaran kita hanya pada level pada tubuh kesadaran badaniah. Lapar, haus. Pada tingkatan yang berbeda, ada kesadaran nafsu. Misal kita lihat orang naik mobil, kita jadi pengen naik mobil. Kita hanya digerakkan dengan kesadaran tersebut. Kesadaran tersebut akan berpengaruh yang tidak baik bagi kita. Ketika kita sekolah, kita diberikan kesadaran akal. Pada kesadaran ini kita akan memahami aksi konsekuensi. Kita main api, maka kita akan merasakan panas. Jika kesadaran nafsu dikolaborasikan dengan kesadaran akal, akan memuncul kesadaran kolbu, di mana gak hanya memikirkan keinginan kita, namun keinginan orang lain. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana kesadaran kita saat ini mengendalikan diri. Orang marah, dia gak sadar kalau dia marah. Orang yang sadar diri ketika marah, dia akan sadar bila dia marah, namun dia tidak bersikap marah. Mereka memiliki tingkat pemahaman akan emosi mereka. Saya bukan emosi saya bukan jabatan saya bukan inteligensia saya, namun saya adalah kesadaran diri yang saya pilih. Nah, apakah manfaat self-awareness ini? Kita bakal jadi mawas. Mawas berarti orang yang gak mawas pola pikirnya, ya udah lingkunganku gini, mau diapain? Ini mudah ikut-ikutan ya. Orangnya mudah ikut-ikutan atau ikut-ikutan lingkungan sekitar. Welas tidak mempermasalahkan mengapa masalah terjadi, namun mencoba memposisikan diri sebagai orang lain dan berpikir kenapa masalah tersebut terjadi. Dengan menerapkan hal ini,
lingkungan kita akan ikut terbawa untuk memiliki self awareness pada diri mereka. Dan juga ada self regulation. Kita memahami bahwa perasaan itu muncul di dalam diri. Pada umumnya kita memilih rasa atas kondisi eksternal kita. Kondisi eksternal bisa baik dan bisa juga buruk. Kondisi apapun bisa terjadi dan kita tidak memiliki kendala atas kondisi tersebut. Problemnya, manusia sering berprasangka yang buruk, dipenuhi kekhawatiran mereka menghadapi kondisi eksternal yang tidak baik. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memilih rasa, karena rasa itu akan diekspresikan oleh bahasa, akan dilogikakan dengan akal, diwujudkan oleh badan, dan dijadikan oleh semesta. Self regulation adalah kebiasaan untuk memilih rasa, sehingga kita tidak dikendalikan oleh sekitar kita. Pada saat orang di sekitar kita udah amat panas atau bertentangan, kita bisa memilih untuk tidak memilih merasakan tersebut. Self regulation membuat kita untuk nggak jadi orang yang terlalu happy, terlalu sedih gitu. Terlalu happy ketika sedang happy, terlalu sedih ketika sedih, atau nggak moodan. Gimana sih patokannya kita bisa tahu seseorang memiliki self regulation yang tinggi? Nah, yaitu mereka yang saat sedih tidak berlebihan, saat senang juga nggak berlebihan. Ketika bahagia mereka tahu mereka sedang berbahagia, namun mereka juga tahu bahwa ada momen di mana bahagia itu akan hilang. Mereka menerima bahagia itu dan dinikmati di dalam diri mereka tanpa harus berlebihan, tanpa harus membuat orang sekitar mereka mempertanyakan atas dasar apa mereka bahagia selama ini. Pun sebaliknya saat sedih, mereka menerima karena mereka tahu bahwa mereka nggak bakal selamanya merasa sedih. Intinya, self-regulation adalah kemampuan kita memilih rasa di antara rasa-rasa yang sudah dirasakan. Sehingga ketika kita sudah memilih rasa tersebut, nantinya akan berdampak kepada berperilaku kita dengan orang sekitar kita. Nah, cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.